Shalom, selamat malam saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan malam ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini tertulis dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku, kehidupan yang kita hidupi saat ini adalah kehidupan yang penuh keputusan. Manusia dipaksa dan terpaksa harus membuat sebuah keputusan, tentunya sebuah keputusan yang tidak merugikan dirinya sendiri, bahkan orang-orang terdekatnya. Keputusan merupakan suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif, yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula ketika kita perlu untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu, keputusan dapat dirasakan rasional atau irasional, dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh organ yang berwenang, berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Di dalam firman Tuhan, ada seorang raja yang bernama Raja Yosafat, yang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, pada waktu dia mendengar bahwa kerajaannya akan diserang oleh bangsa lain. Dia baru mendengar kabar, berarti belum terjadi penyerangan dan belum terjadi peperangan, tetapi walaupun dia baru hanya sebatas mendengar kabar, tetapi dia sudah sangat ketakutan. Ternyata raja juga seorang manusia biasa, yang memiliki rasa takut, depresi dan stres. Di dalam ketakutannya tersebut, dia terpaksa dan dipaksa oleh situasi dan kondisi untuk mengambil keputusan yang sangat luar biasa, yang akhirnya membawa kemenangan yang gilang gemilang. Apa rahasia kemenangannya? Lalu keputusan apa yang diambilnya sehingga dia mengalami kemenangan? Saudaraku, ada 3 keputusan, dan ini menjadi kunci kemenangan bagi bangsa dan rakyatnya. Yang pertama, keputusan untuk mencari Tuhan. Ada satu cara yang bisa memulihkan semua ketakutan kita, yaitu dengan mencari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan dan cari Tuhan, sampai kita bertemu dan merasakan hadirat-Nya. Dia dekat. Dia hadir, Dia menjamah, maka kita akan mendapatkan suatu jawaban dari Tuhan yang luar biasa. Raja Yosafat tidak meminta bantuan dari bangsa-bangsa lain, tidak meminta bantuan kepada rekan-rekan sesama raja,
karena dia tahu berharap kepada manusia adalah kebodohan dan mengecewakan. Yang kedua, keputusan agar keluarga-keluarga harus berdoa. Raja Yosafat sangat tahu akan arti sebuah keluarga. Keluarga yang berdoa adalah keluarga yang harmonis dan kuat. Keluarga yang berdoa adalah keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Keluarga Kristen yang berdoa dan mencintai Tuhan Yesus dan berkomitmen untuk bertumbuh, biasanya bukan hanya membaca firman Allah, tetapi juga melakukan mezbah keluarga. Bangun dan aktifkan kembali mezbah keluarga kita, dan keluarga kita akan menikmati berkat-berkat ilahi, dan pastinya mengalami terobosan-terobosan dalam segala hal. Yang ketiga, keputusan untuk selalu fokus dan mengandalkan Tuhan. Fokus kepada Tuhan adalah suatu kemenangan yang luar biasa. Fokus kepada Tuhan menandakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat sesuatu. Setiap dari kita pasti pernah mengalami suatu problem atau masalah. Bagi kita yang pernah mengalami ketakutan dan menghadapi masalah apapun, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah menyelesaikan atau mengangkat setiap masalah yang ada di depan kita, yang memang harus kita lalui. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah membawa kita untuk melalui masalah tersebut dengan tangannya dan dengan memberikan damai sejahteranya di hati kita. Dan pada waktu kita bisa melewati itu semua dengan tetap fokus pada Tuhan, maka kita akan keluar menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Saudaraku, fokus kepada Tuhan berarti mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Orang yang mencari pertolongan kepada manusia, dukun atau orang pintar sekalipun, adalah orang yang ingin mendapatkan kelimpahan duniawi secara mudah dan cepat. Ini tidak dibenarkan oleh Tuhan. Mengandalkan manusia dan menaruh pengharapan kepadanya adalah perbuatan yang terkutuk. Itu berarti tidak mempercayai kuasa Tuhan yang tak terbatas itu, artinya merendahkan atau melecehkan kuasa Tuhan. Malam ini kita sudah sama-sama belajar dari Raja Yosafat tentang sebuah keputusan yang luar biasa, karena akhir dari kisah Raja Yosafat berakhir dengan keputusannya yang membawa kemenangan, yaitu ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudaraku, setiap hari kita dituntut untuk mengambil keputusan. Dan kualitas dari keputusan kita akan menentukan kualitas dari kehidupan kita di masa depan. Jadi, ambillah keputusan yang tepat. Setidaknya keputusan yang menurut Anda paling baik. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami,
agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bila Anda merasa terberkati dengan renungan pada malam hari ini, jangan ragu untuk subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.